Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dan teman-teman saya sedang berada di Museum Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Baik, di sini kita akan belajar dan mengetahui lebih dalam tentang Muhammadiyah bersama narasumber kita pada siang hari ini. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita sudah bersama narasumber kita pada hari ini, salah satu staf Museum Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Monggo Mas diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Winda. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fatur, pengelola Museum Muhammadiyah. Baik Mas Fatur, boleh kita langsung ke sesi wawancara saja ya Mas. Baik, di sini saya akan untuk pertanyaan yang pertama. Di sini mungkin Museum Muhammadiyah ini kira-kira didirikan sejak kapan ya Mas? Oke, jadi memang Museum Muhammadiyah berdiri sejak tahun 2017. Ketika itu peletakan batu pertamanya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Jadi pembangunannya mulai dari tahun 2017. Tapi karena memang pada waktu itu Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, makanya kemudian pembangunan Museum Muhammadiyah pada tahun 2019-2020 itu sempat terhenti karena pandemi kan. Baru kemudian pada tahun 2022 pembangunan Museum Muhammadiyah itu dilanjutkan, terutama tentang isinya, untuk kemudian juga menyambut Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2022 di Surakarta. Makanya kemudian Museum Muhammadiyah diresmikan pertama kali 14 November tahun 2022. Baru 2 tahun ya Mas untuk diresmikannya. Betul. Untuk selanjutnya pasti dalam mendirikan Museum Muhammadiyah ini ada yang sesuatu yang melatar belakangi ya Mas. Kira-kira apa alasan didirikannya gitu Museum Muhammadiyah? Oke. Jadi memang kenapa Muhammadiyah punya museum? Kemudian ini menjadi urgensi Muhammadiyah itu sendiri karena memang Muhammadiyah dari berdirinya 1912 sampai sekarang usianya itu kan hampir 1 abad lebih ya. Sudah 100 berapa tuh? Ya pokoknya 100 tahun lebih ya, 1 abad lebih. Makanya kemudian Muhammadiyah dirasa harus punya tempat atau wadah yang bisa menyimpan sejarahnya. Makanya museum menjadi salah satu tempat yang representatif untuk kemudian dijadikan Muhammadiyah untuk menyimpan sejarahnya, merawat sejarahnya, yang kemudian bisa diteruskan kepada masyarakat luas dan kemudian kebutuhan untuk mendatang. Dalam pendirian Museum Muhammadiyah pastinya ada tokoh yang mempunyai gagasan sehingga museum ini dapat berdiri. Kira-kira tokohnya siapa aja? Oke. Segala keputusan Muhammadiyah yang itu sifatnya adalah untuk keputusan organisasi, Muhammadiyah punya skemanya sendiri. Entah itu dalam muktamar, entah itu dalam tanwir dan lain sebagainya. Jadi memang pendirian Museum Muhammadiyah itu diinisiasi atau diamankan ketika Muhammadiyah menjalani muktamar pada tahun 2015 waktu itu di Makassar. Salah satu poinnya adalah Muhammadiyah perlu nih untuk membangun museum untuk kemudian merawat sejarahnya. Makanya kemudian dari tahun 2015 pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pustaka dan Informasi atau MPI itu kemudian mendirikan museum, dan MPI PP Muhammadiyah mengamanatkan UAD untuk kemudian museum itu diletakkan di UAD dan pengelolaannya juga kemudian diserahkan kepada UAD atau diamanatkan kepada UAD. Jadi ada sejarahnya juga ya Mas. Betul. Taruh di depan UAD gitu. Karena Museum Muhammadiyah ini kan cukup luas ya Mas. Mungkin banyak sekali koleksi-koleksi yang terdapat di sini. Kira-kira apa saja koleksi yang ada gitu di sini Mas? Oke, jadi memang Muhammadiyah dari awal ya, maksudnya anggota Muhammadiyah, kader Muhammadiyah itu kan tidak begitu mempertuskan suatu barang. Makanya kemudian Muhammadiyah dalam awal-awal mendirikan museum atau perjalanan dalam mendirikan museum, Muhammadiyah itu miskin artefak. Tidak banyak artefak yang dimiliki Muhammadiyah karena memang itu orang Muhammadiyah tidak begitu suka menyimpan barang yang kemudian misalkan ada keris atau dan sebagainya disimpan betul-betul ya. Orang Muhammadiyah tidak seperti itu. Makanya kemudian Muhammadiyah itu dikenal dengan miskin artefak. Makanya kemudian di dalam sini nanti akan kemudian
seperti tadi saya bilang bahwa sejarah perjalanan Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai kemudian hingga saat ini nanti di dalam itu akan diceritakan. Jadi tidak terlalu banyak kayak benda-benda pada museum pada umumnya ya. Iya, Mas? kita Lebih ke kebanyakan sejarahnya dokumen betul. Kemudian kira-kira kan pasti ada beberapa koleksi ya Mas. Itu dapatnya dari mana gitu Mas? Koleksi-koleksi yang ada. Jadi karena Muhammadiyah ini organisasi yang cukup luas, tingkatnya dari pusat sampai ranting sampai kelurahan desa itu ada. Makanya kemudian artefak yang kami dapatkan itu semuanya selain dari organisasi Muhammadiyah, kita juga mendapatkan hibah dari tokoh Muhammadiyah, kemudian majelis lembaga, kemudian dari organisasi otonom Muhammadiyah. Di luar Muhammadiyah, Museum Muhammadiyah juga menghimpun artefak dari ANRI itu Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian Perpusnas, kemudian juga media luar. Kita juga kolaborasi untuk kemudian bisa mendatangkan artefak Muhammadiyah untuk kemudian ditampilkan di sini. Jadi banyak koleksi itu bukan dari sejarahnya langsung ya Mas, banyak dari daerah-daerah lain juga gitu di sini. Betul, jadi memang tokoh yang punya artefak tentang Muhammadiyah yang sekiranya itu sejaman dan bisa menjadi saksi sejarah Muhammadiyah itu biasanya ada aja orang yang kemudian menghibahkannya untuk kemudian untuk Muhammadiyah. Kira-kira ada syaratnya nggak ya Mas untuk dihibahkan gitu kayak harus seperti apa baru bisa ditaruh di Museum Muhammadiyah? Muhammadiyah tidak memberikan syarat, tapi memang hibah ini kan sifatnya personal ya. Ada orang yang pengen memberikan kepada Museum Muhammadiyah, jadi kan otomatis kerelaan hati kemudian keikhlasan hati untuk kemudian bisa memberikan koleksinya. Tentu dengan senang hati Museum Muhammadiyah kemudian kalau ada artefak seperti itu ya dengan senang hati untuk menerima. Kira-kira nih Mas, setelah banyak koleksi sejarah-sejarah, peran Muhammadiyah dalam melestarikan budaya di era digital ini apa ya Mas? Iya, Museum Muhammadiyah dibangun tidak hanya kemudian untuk tempat menyimpan artefak yang kemudian konotasi museum itu membosankan, menjemukan, malas bikin ngantuk dan sebagainya. Museum Muhammadiyah dibangun tidak hanya untuk itu, kemudian juga makanya di dalam Museum Muhammadiyah dalam pembangunannya itu selain menampilkan artefak juga kemudian mengintegrasikan dengan teknologi yang oke, kemudian bangunan yang estetik, kemudian karya seni yang juga bagus. Makanya supaya kalau teman-teman nanti masuk ke dalam itu suasananya beda dengan museum pada umumnya yang cuma barang diletakkan digerakkan gitu aja. Nanti kemudian teman-teman bisa mencoba masuk ke dalam untuk kemudian bisa mengcompare Museum Muhammadiyah dengan museum yang selama ini sudah teman-teman kunjungi. Nanti akan terlihat bedanya. Makanya misi Muhammadiyah untuk kemudian menjaga sejarahnya yaitu supaya tidak membosankan dan banyak orang yang datang ke sini, digabungkanlah artefaknya, sejarahnya, narasinya, kemudian teknologinya, kemudian juga karya seninya, betul, keestetikanya itu. Berarti tetap mengikuti perkembangan zaman ya Mas ya, biar tidak menjenuhkan. Baik, kira-kira nih kontribusi Museum Muhammadiyah dalam pendidikan itu apa ya Mas? Museum Muhammadiyah letaknya di UAD, makanya kemudian ini bisa menjadi proyeksi bagus untuk AD. Salah satunya kemudian ada mata kuliah Alisan dan Kemuhammadiyahan atau AIKA. Makanya monggo silakan mahasiswa AD untuk memenuhi tugas mata kuliahnya bisa ke Museum Muhammadiyah. Karena kan nggak tahu ya, tahun ini ada juga nggak, kalau tahun lalu itu kan ada pilihannya, ada museum, kemudian ada masjid gede Kauman dan lain sebagainya. Ya, maksudnya ini bisa menjadi tempat yang cukup worth it dan bagus juga untuk kemudian bisa mendalami alisan dan Muhammadiyah. Baik, kira-kira kapan saja jam operasional dalam museum ini? Oke, jadi Museum Muhammadiyah operasionalnya dari hari Senin sampai Sabtu, hari Ahad tutup atau tanggal merah tutup, kemudian dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tapi kita close pengunjung terakhir masuk itu jam 3. Untuk jam istirahatnya ada? Buka terus. Oh, buka terus. Tidak ada jam istirahat ya? Nggak ada. Kemudian kegiatan apa saja yang kira-kira bisa dilakukan di dalam Museum Muhammadiyah ini? Sementara ini banyak kunjungan ya. Sering juga misalkan mahasiswa OAD ya ini biasanya menggunakan halaman, kemudian salah satu ruangan di dalam juga sering digunakan untuk acara-acara biasanya. Jadi tidak hanya untuk kunjungan, berarti betul. Bisa dipakai untuk tapi sementara kebanyakan masih kunjungan. Untuk yang kunjungannya itu dari berbagai universitas atau gimana Mas?
macam-macam ya, maksudnya memang kebanyakan 60% itu memang pelajar, yaitu pelajar dan mahasiswa ya. Dan tidak hanya Muhammadiyah, maksudnya warga Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah, sekolah umum negeri swasta lain, kemudian perguruan tinggi selain Muhammadiyah, perguruan tinggi selain Aisyah juga banyak yang kemudian berkunjung ke Jadi Muslim tidak Muhammadiyah. dikhususkan untuk Betul, Muhammadiyah. jadi memang Muslim Muhammadiyah didirikan itu bukan hanya untuk warga Syarikat, tapi juga maksudnya pengunjung umum selain Muhammadiyah juga silakan bisa datang ke Muslim Muhammadiyah. Baik Mas, itu mungkin Ya. saja pertanyaan dari kami terkait wawancara pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak ya Terima Mas kasih. atas ilmu yang telah diberikan terkait Semoga informasi membantu. terkait Museum Muhammadiyah. Ya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih, semoga membantu. Baik teman-teman, mungkin itu saja sesi wawancara kita bersama salah satu staf Museum Muhammadiyah pada hari ini, Mas Fatur ya Mas. Ya. Mungkin untuk teman-teman yang lebih ingin tahu tentang Museum Muhammadiyah dapat berkunjung langsung ke Museum Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih.